Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samar Datila. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelas 2023C. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang teori stilistika dan penerapan teori stilistika pada lagu karya Tulus yang berjudul Sepatu dan Hati-hati di Jalan. Tolong disimak ya. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu stilistika. Stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa yang merupakan bagian linguistik yang memusatkan pada variasi-variasi penggunaan bahasa tetapi tidak secara eksklusif memberikan perhatian khusus kepada pengguna bahasa yang kompleks pada kesusastraan. Yang kedua, teori stilistika berkaitan gaya yang meliputi konsep-konsep tentang leksikal seperti penggunaan bahasa daerah, bahasa asing, mengenai ungkapan dan majas. Nah, di sini saya akan menganalisis teori stilistika pada lagu yang berjudul Sepatu dan Hati-hati di Jalan dari karya Tulus. Di sini saya akan menjelaskan mengapa lagu sangat berkaitan dengan teori stilistika. Karena hubungan antara lirik lagu dengan teori stilistika sangat erat, maksudnya stilistika sebagai studi menggunakan sistem tanda di dalamnya, gaya bahasa merupakan gejala penggunaan sistem tanda tersebut, berpusat pada fakta yang terkait dengan aspek internal kebahasaan itu sendiri. Pemakaian bahasa yang dilihat dalam lirik lagu yang tertuang melalui bahasa tulis nada. Makna yang ingin disampaikan dalam lagu Sepatu adalah sepasang kekasih yang saling mencintai namun tidak bisa bersatu karena alasan tertentu. Alasannya terlalu sering berantem atau berbeda pendapat, berbeda kasta, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda keyakinan atau agama, berbeda restu, dan perbedaan-perbedaan yang lain akhirnya menciptakan sebuah perpisahan. Yang kedua, makna lagu Hati-hati di Jalan adalah salah satu lagu terbaru Tulus yang menjadi trending di YouTube Indonesia. Lirik lagu yang satu ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang berpisah karena banyaknya kendala. Mereka menjalankan kehidupan masing-masing dengan harapan agar mereka tetap bahagia. Makna lirik lagu Tulus berjudul Sepatu dan Hati-hati di Jalan merupakan cerita percintaan tentang dua orang saling bertemu dan menyukai satu sama lain. Namun perjalanan yang mereka bangun ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Berbagai hambatan mengadang hingga akhirnya mereka harus memilih berpisah. Jenis gaya bahasa yang ada di dalam lagu Sepatu dan Hati-hati di Jalan yaitu majas perbandingan, majas penegasan, dan yang terakhir majas sindiran. A. Majas perbandingan adalah gaya bahasa kiasan yang menyatakan sebuah perbandingan antara satu hal atau objek dengan yang lainnya yang dianggap sama. Pembagian majas perbandingan yang pertama yaitu hiperbola. Majas hiperbola adalah majas perbandingan yang memiliki sifat membesar-besarkan atau melebih-lebihkan dari kenyataan yang sebenarnya. Hiperbola yang ada di dalam lagu Sepatu dan Hati-hati di Jalan yaitu yang pertama, aku sang sepatu kananmu. Judul Sepatu. Yang kedua, ku senang bila diajak berlari kencang. Judul Sepatu. 3. Sepertimu yang ku cari. Judul Hati-hati di Jalan. 2. Personifikasi. Majas personifikasi merupakan majas perbandingan yang mengungkapkan dengan menggunakan perilaku manusia yang diberikan kepada suatu yang bukan manusia. Personifikasi pada lagu Sepatu dan Hati-hati di Jalan. Yang pertama, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Judul Sepatu. 2. Kukira kita asam dan garam. Judul Hati-hati di Jalan. Yang terakhir, pembagian majas perbandingannya yaitu metafora. Metafora merupakan salah satu jenis majas perbandingan yang berfungsi untuk mengungkapkan sebuah perasaan secara langsung berupa perbandingan analogis. Metafora pada lagu Sepatu dan Hati-hati di Jalan yang pertama, terasa lengkap bila kita berdua. Judul Sepatu. 2. Kukira kita asam dan garam. Judul Hati-hati di Jalan. Jenis gaya bahasa yang kedua yaitu majas penegasan.
Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan objek dengan secara tegas. Biasanya hal ini dilakukan dengan menggunakan kata kiasan ataupun mengulang-ulang suatu kata agar lebih tegas. Karena itu biasa juga disebut sebagai majas pengulangan. Pembagian majas penegasan yang pertama yaitu pleonasme. Majas pleonasme merupakan majas penegasan yang ditulis dengan cara menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Pleonasme pada judul lagu Sepatu dan Hati-hati di Jalan. Yang pertama, Di Dekatmu Kota Bagai Nirwana, judul Sepatu. Yang kedua, Ujung Cerita Kita Tak Bersama, judul Hati-hati di Jalan. Pembagian yang kedua yaitu repetisi. Majas repetisi merupakan majas penegasan yang perulangan kata, frasa, dan klausa yang sama pada suatu kalimat. Repetisi pada lagu Sepatu dan Hati-hati di Jalan. Yang pertama, Kita Sadar Ingin Bersama, judul Sepatu. Yang kedua, Kukira Tak Akan Ada Kendala, Kukira Ini Kan Mudah, judul Hati-hati di Jalan. Pembagiannya yang ketiga yaitu elipsis. Majas elipsis merupakan sejenis majas penegasan yang terdapat penghilangan kata atau bagian kata di dalamnya. Elipsis pada lagu Sepatu dan Hati-hati di Jalan yaitu yang pertama, Aku Tak Masalah Bila Terkena Hujan, contoh Sepatu. Yang kedua, Entah Apa Maksud Dunia, judul Hati-hati di Jalan. Pembagian yang terakhir majas penegasan yaitu retoris. Majas retoris merupakan sejenis majas yang mengandung tanya jawab di mana jawabannya telah terkandung di dalam pertanyaan tersebut. Retoris pada lagu Sepatu dan Hati-hati di Jalan. Yang pertama, Mungkin Tak Semua Bisa Bersatu, judul Sepatu. Yang kedua, Akan Adakah Lagi Yang Sepertimu, judul Hati-hati di Jalan. Gaya bahasa yang terakhir yaitu majas sindiran. Majas sindiran adalah sebuah gaya bahasa yang bertujuan untuk mengungkapkan sebuah sindiran atau kritik yang ditujukan kepada seseorang, hal maupun objek. Pembagian majas sindiran yang pertama yaitu sarkasme. Majas sarkasme merupakan majas sindiran secara langsung yang bersifat kasar. Contoh sarkasme pada lagu yang berjudul Sepatu yaitu Kita Mati Bagai Tak Berjiwa. Yang kedua, pembagiannya yaitu ironi. Majas ironi merupakan majas yang berisi sindiran dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan mengakatkan kebalikan dari fakta tersebut. Contoh ironi yaitu yang pertama, Tapi Saling Sentuh Pun Kita Tak Berdaya, judul Sepatu. Yang kedua, Konon Katanya Waktu Sembuhkan, judul Hati-hati di Jalan. Pembagian yang ketiga yaitu sinisme. Majas sinisme adalah majas yang terbentuk kesangsian dan mengandung ejekan terhadap sesuatu hal. Contoh sinisme pada lagu Hati-hati di Jalan yaitu Dan Kita Bertemu di Belanga.